Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan judul materi layanan rujukan. Nah, adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya Jeremy Kalemba dengan nomor induk mahasiswa A11120102. Hai, nama saya Gita Oktavianti dengan NIM A1120099. Hai, saya Cynthia Febriani Karantiti dengan NIM A1120069. Hai, saya Sri Glory Ranua dengan stambuk A111200906. Halo, saya Mutmainah, stambuk A111200081. Hai, saya Nur Hijrah dengan stambuk A111200059. Hai, saya Aulia, NIM A111200092. Halo, nama saya Dian Puspitasari, stambuk A111200100. Nah, itulah perkenalan dari anggota kelompok kami. Nah, langsung saja kita ikuti pembahasannya. Nah, sebelum kita lebih jauh, apa sih pengertian layanan rujukan itu? Menurut Lois Soreston 1954, layanan rujukan adalah bagian dari layanan perpustakaan yang tugasnya menginterpretasikan seluruh koleksi perpustakaan bagi para pemakainya. Terutama sekali bertanggung jawab atas bahan-bahan perpustakaan yang bukan koleksi sekunder, tetapi seluruh koleksi perpustakaan termasuk sumber-sumber di luar perpustakaan yang dapat digunakan. Berdasarkan pendapat itu, layanan rujukan adalah sebagian dari layanan perpustakaan yang secara langsung berhubungan dengan pembaca dalam memberikan informasi dan penggunaan sumber perpustakaan untuk kepentingan studi pelajar maupun guru dan mahasiswa. Baiklah, yang selanjutnya adalah tugas layanan rujukan. Yang pertama, layanan rujukan bersifat langsung, yakni dalam memberikan layanan benar-benar berhubungan secara langsung dengan pengguna, terutama dalam memberikan informasi. Yang kedua, tugas pokok layanan rujukan adalah memberikan informasi baik yang bersifat umum maupun ilmiah untuk tujuan studi dan penelitian. Yang ketiga, dalam memberikan layanan informasi dapat menggunakan sumber-sumber baik yang terdapat di dalam perpustakaan yang bersangkutan ataupun di perpustakaan lain dengan seluas-luasnya. Yang keempat, membantu pengguna dalam memanfaatkan bahan pustaka yang ada dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, fungsi layanan rujukan. Yang pertama, fungsi informasi, yaitu memberikan jawaban atas kebutuhan pemakai akan informasi. Agar jawaban dapat diberikan secara tepat, seseorang petugas layanan rujukan harus mengetahui latar belakang dan tujuan pemakai. Yang kedua, fungsi bimbingan. Memberikan bimbingan perpustakaan kepada pemakai, agar pemakai dapat memanfaatkan perpustakaan dengan baik dan efisien, seperti sebagaimana memilih dan menggunakan bahan rujukan, bagaimana memilih bahan bacaan yang sesuai, bagaimana menggunakan katalog, dan lainnya. Yang ketiga, fungsi instruksi. Memberikan pengarahan kepada pemakai perpustakaan mengenai penggunaan sumber-sumber bibliografi dan koleksi rujukan lainnya. Yang keempat, fungsi supervise. Melakukan supervise terhadap pengaturan personil, koleksi, ruangan, jam layanan, dan tata tertib, dan sebagainya. Dan yang kelima, fungsi evaluasi. Melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber rujukan dengan memperhatikan otoritas, ruang lingkup, susunan bahan rujukan, format serta tujuan dan sasaran perpustakaan. Baiklah, yang selanjutnya ada aspek-aspek layanan rujukan. Yang pertama ada petugas. Permintaan informasi biasanya sangat bervariasi dan memerlukan jawaban yang cepat dan tepat. Oleh karena itu, tugas layanan rujukan ini cukuplah berat. Maka diperlukan petugas rujukan yang cakap,
ceketan, dan memiliki kriteria yang khusus. Yang kedua, ada koleksi. Semua koleksi yang ada di perpustakaan yang bersangkutan dan perpustakaan lain dapat digunakan oleh petugas layanan rujukan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan pemakai perpustakaan. Selain itu, sekurang-kurangnya perpustakaan memiliki koleksi rujukan yang umum. Kemudian sarana dan prasarana. Sebaiknya perpustakaan menyediakan ruangan khusus yang terpisah dari ruangan lainnya untuk layanan rujukan. Meja informasi diletakkan sedemikian rupa sehingga selain mudah dilihat juga dapat mengawasi ruangan, koleksi, dan pemakai secara menyeluruh. Fasilitas lain selain meja kursi baca lebih baik ditambahkan alat reproduksi atau mesin fotokopi, telepon, komputer yang terhubung dengan jaringan. Ruangan ditata sedemikian rupa yang membuat para pemakai merasa nyaman dan tidak saling mengganggu. Kemudian pemakai, latar belakang pendidikan dan pekerjaan pemakai perpustakaan atau user profile perlu diketahui untuk mendapatkan gambaran kebutuhan informasi dan kesanggupan mereka dalam memakai sumber rujukan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat layanan rujukan. Adapun tujuan layanan rujukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan pengguna menemukan informasi secara cepat dan tepat. Yang kedua, memungkinkan pengguna menelusuri informasi dengan pilihan yang lebih luas. Yang ketiga, memungkinkan pengguna menggunakan koleksi rujukan dengan lebih tepat. Adapun manfaat layanan rujukan adalah yang pertama, kegiatan pelayanan rujukan untuk membantu pemustaka menemukan informasi dengan cara menerima pertanyaan-pertanyaan dari para pemustaka dan menjawab dengan menggunakan koleksi rujukan yang ada. Yang kedua, membimbing pemustaka untuk menemukan koleksi rujukan dan mencari informasi yang dibutuhkan dan penggunaan bahan pustaka koleksi rujukan. Yang ketiga, memberikan pengarahan dan bantuan pada pengguna mengenai cara menggunakan perpustakaan maupun koleksi rujukan. Yang keempat, memberikan petunjuk tentang bagaimana cara memilih dan memilah bahan pustaka dalam kelompok koleksi rujukan yang bermutu dan berbobot ilmiah agar diperoleh sumber rujukan yang berdaya guna maksimal. Selanjutnya, produk layanan rujukan. Di dalam produk layanan rujukan ini terdapat 4 pembahasan. Yang pertama, informasi kilat. Informasi kilat adalah kumpulan fotokopi daftar isi majalah-majalah terbaru mutakhir dalam subjek tertentu. Yang kedua, informasi terseleksi. Informasi terseleksi berisi informasi bibliografi yang dipilih secara tepat dengan sasaran pembaca yang sudah sangat jelas. Nah, itulah pemaparan dari materi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.